Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, melanjutkan perbincangan kita tentang perjanjian internasional. Maka sudah kita ketahui bahwa butir-butir perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh negara-negara yang setuju dan telah menandatanganinya itu bersifat mengikat. Negara-negara yang menjadi anggota dari perjanjian internasional itu wajib menjalankan butir-butir kesepakatannya. Persoalannya adalah seringkali butir-butir kesepakatan itu bertabrakan dengan undang-undang atau aturan domestik sebuah negara. Kalau sudah begini, maka negara-negara anggota terpaksa harus merelakan hukum dan undang-undang domestiknya, dikangkangi oleh klausul-klausul perjanjian internasional. Ini merupakan celah yang biasanya dimanfaatkan oleh negara-negara besar, oleh negara-negara terkemuka di dunia dan negara maju, untuk tetap bisa menjaga kepentingan-kepentingannya di dunia. Keikutsertaan sebuah negara dalam sebuah perjanjian internasional yang bersifat mengikat sama saja dengan bahwa negara tersebut secara sengaja membebankan dirinya untuk menjalankan berbagai kewajiban yang disepakatinya dalam perjanjian internasional tersebut. Kedaulatan negara di bidang hukum, politik, ekonomi, perdagangan, sampai bahkan ke masalah pendidikan dan keluarga, pada akhirnya bisa diintervensi oleh hukum internasional. Ujung-ujungnya, berbagai perubahan dalam hukum domestik mau tidak mau harus dilakukan, diamandemen, menyesuaikan diri dengan kesepakatan yang sudah ditandatanganinya dalam perjanjian tersebut. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, melalui kesepakatan yang sudah dibuat terhadap perjanjian internasional tersebut, banyak negara-negara yang lemah yang terlanjur menandatanganinya tidak akan membuat aturan nasional yang tidak sesuai dengan aturan dalam perjanjian internasional. Karena aturan internasional posisinya lebih tinggi daripada aturan domestik atau nasionalnya. Padahal kita tahu bahwa aturan-aturan internasional, terutama melalui lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan turunannya, memang dibuat oleh negara-negara besar untuk tetap bisa mencengkram kuku dominasinya atas seluruh negara-negara yang ada di dunia. Karena itu, mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menjajakan perjanjian-perjanjian internasional ini ke negara-negara lain di dunia, agar mereka bisa melalui celah-celah klausul perjanjian internasional tersebut melakukan intervensi kepada negara-negara lain. Kita bisa ambil contoh. Banyak negara-negara kecil,
bergabung menjadi anggota WTO, dulu bernama GATT, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia. Anggota-anggota WTO tetap harus menyepakati dan menjalankan klausul-klausul dalam perjanjian-perjanjian yang sudah mereka ratifikasi. Dalam perjanjian WTO ada yang dikenal dengan istilah TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Ini mengatur tentang hak intelektual, kekayaan intelektual. Ada juga TRIMS, Trade Related Investment Measures. Ini semua adalah turunan dari berbagai perjanjian dalam tubuh WTO. Negara kita misalnya, yang menjadi anggota WTO, terpaksa harus mengamandemen undang-undang tentang hak paten, undang-undang merek, undang-undang hak cipta, undang-undang rahasia dagang, undang-undang desain industri, dan lain-lain untuk menyesuaikan diri dengan TRIPS. Keikutsertaan negeri kita misalnya dalam organisasi seperti IMF itu juga memunculkan akibat lain. Kita masih ingat waktu krisis moneter akhir 90-an, tahun 98, di mana kita terpaksa meminjam dana berhutang kepada IMF dan mereka akan mencairkan uangnya asalkan Indonesia turut syarat-syarat yang dibuat oleh IMF. Terpaksa kita ikut aturan mereka karena memang kita perlu uang untuk mengatasi gejolak moneter yang melanda negeri kita waktu itu. Akibatnya apa? Negeri kita kemudian terpaksa harus merubah dan mengamandemen undang-undang tentang kepailitan, mengeluarkan undang-undang anti monopoli, dan lain-lain sebagainya, semata-mata untuk mendapatkan hutang dari IMF yang memang sengaja dibuat bertahap. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, keberadaan undang-undang yang sudah mengalami proses amandemen ini kan akhirnya banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Apakah memang amandemen atau perubahan itu dimaksudkan untuk menyelamatkan perekonomian negeri kita? Atau sebaliknya untuk menyelamatkan pihak kreditor asing dan untuk memudahkan mereka untuk masuk ke pasar negeri kita? Ini pertanyaan kritis yang perlu kita pelajari dan lihat faktanya di lapangan. Contoh lain adalah ratifikasi kita terhadap Piagam Hak-Hak Asasi Manusia di bawah naungan PBB. Atau kita terikat dengan organisasi buruh internasional hingga kita harus mengamandemen undang-undang perburuhan. Pejabat-pejabat negeri kita waktu itu mau meratifikasi karena ingin menaikkan citra politiknya di dunia internasional. Seolah-olah kita ini sudah standar internasional. Tapi kenyataannya malah dimanfaatkan oleh negara-negara kuat untuk mencampuri urusan dalam negeri. Dengan dalih adanya pelanggaran HAM atau pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Jadi keikutsertaan negeri kita dalam lembaga HAM internasional malah menjadi senjata bagi negara-negara barat khususnya yang memimpin dunia. Kita bisa melihat beberapa waktu lampau, negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika, begitu juga Eropa Barat, menekan negeri kita untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM dalam kasus Timor Timur. Mereka mengancam hingga negeri kita terpaksa harus membentuk sebuah organisasi yang sekarang ini terkenal, Komnas HAM. Itu dibentuk karena adanya tekanan internasional. Terpaksa para pejabat militer maupun sipil yang dulu terlibat dalam kasus di Timor Timur diseret ke pengadilan. Tapi meski mereka sudah divonis bebas sebagian besarnya, reaksi negara-negara besar itu justru
semakin keras. Mereka ingin bahwa para pelaku kejahatan HAM di Timur Timur itu bukan diseret ke pengadilan nasional, tapi ke pengadilan internasional. Kita bisa menyaksikan kerasnya reaksi negara-negara besar yang menguasai aturan perjanjian internasional. Ternyata sangat berbeda sikap mereka jika pelanggar HAM itu berasal dari negara-negara mereka sendiri, dari negara-negara besar itu sendiri. Kita kan bisa lihat bagaimana Amerika di zaman Presiden George Bush senior maupun junior, tatkala menginvasi Amerika atau Afghanistan, tatkala Amerika menginvasi Afghanistan maupun Irak, ratusan ribu masyarakat sipil yang tak berdosa meninggal karena peperangan. Kerugian material tak terhitung. Lalu apakah kejahatan perang yang dilakukan oleh George Bush senior atau junior dituntut oleh komunitas internasional dan diperlakukan sebagai penjahat perang? Tidak ada. Yang terbaru, apa yang dilakukan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel sekarang, yang melakukan kejahatan perang, dan kejahatan perang itu sudah dibuktikan di Mahkamah Internasional ICC, Mahkamah Internasional atau Kriminal Internasional, yang memang sudah mengadili bahwa Israel melakukan kesalahan dan kejahatan perang. Agresi harus dihentikan, dan para pelaku atau pejabat tinggi yang memiliki otoritas menggerakkan perang harus diseret ke pengadilan kriminal internasional. Tapi kan sampai sekarang aman-aman saja. Ini membuktikan bahwasannya perjanjian-perjanjian internasional, semacam perjanjian HAM internasional, dan yang sejenisnya, itu adalah upaya mereka untuk memerangkap negara-negara lain agar bisa dikuasai dan diatur oleh mereka, dan bisa untuk menjaga kepentingan politik mereka, tapi peraturan-peraturan yang ada tidak berlaku bagi para pejabat mereka, bagi para pembesar mereka. Inilah dilema adanya perbedaan sikap negara-negara besar yang bersikap hipokrit di dunia internasional. Jika dunia dikuasai oleh negara-negara yang pemimpinnya bersikap hipokrit, tentu saja tidak akan bisa menghasilkan negara ataupun kondisi internasional yang damai. Apakah kita masih percaya bualan dan omong kosong para pemimpin dunia dari negara-negara besar itu yang hendak menciptakan perdamaian dunia, keadilan dan kesetaraan, sementara perbuatan dan tindak tanduk yang mereka lakukan berbanding terbalik dengan peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.